S2 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan, beliau pernah mengajar di Universitas Trisakti, Universitas Nasional, STIA Abdi Negara, STKIP Bandar Lampung, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Riau, Setan Riau, dan Setan Jakarta. Beliau pernah menjadi Kepala Kantor Bahasa Lampung, pernah menjadi Kepala Balai Bahasa Riau, dan Kepala Bahasa Sumbar. Saat ini beliau menjadi peneliti dan penyuluh bahasa yang telah kali memberikan penyuluhan bahasa dan sastra di berbagai kementerian dan instansi lembaga pemerintah lainnya. Baik, Bapak Agus Ridhanardana, kami persilahkan menyampaikan materi bahasa dan sastra sampai pukul 15.00. Kami informasikan, silahkan Bapak Ibu yang ingin langsung berdiskusi saat penyampaian materi mengangkat tangan dengan menekan tombol fitur raise hand di kolom yang tersedia. Nanti saya akan menunjuk Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Begitu ya Pak Danar, kita sambil berdiskusi bersama. Baik, silahkan Pak Danar, kami persilahkan. Bisa dibantu Bu Eka, itu saya bisa menampilkan. Baik, silahkan Mbak Indah untuk ditampilkan layaran tayangan beliau. Iya, akan kami bantu sebentar. Baik, selamat siang. Dibantu sama Mbak Esti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya bisa hadir di kelas daring ini, bisa berjumpa dengan ibu bapak saudara-saudara semuanya. Materi kita siang ini adalah bahasa sastra. Saya sengaja mengajak ibu bapak saudara-saudara mengisi kelas ini ya dengan santai, dengan riang gembira. Bapak Ibu tentu boleh memotong pembicaraan saya, nanti mudah-mudahan saya bisa mengontrol keaktifan ibu bapak semuanya, dan mudah-mudahan Mbak Indah atau Bu Eko masih mau membantu saya nanti seandainya saya tidak sempat, dipotong saja. Lalu kita lebih banyak berdiskusi saya kira. Baik Ibu Bapak yang terlihat, mudah-mudahan terlihat. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Iya, terdengar Pak. Jelas sekali Pak. Dengar Pak. Alhamdulillah. Dengar dengan baik Bapak. Ya. Baik. Mungkin sebagian sudah ada yang mengenal saya, tapi saya yakin sebagian belum pula mengenal saya. Oleh karena itu, ya di awal pembicaraan ini tidak ada jeleknya jika saya memperkenalkan diri lagi, meskipun tadi Ibu Eko sudah memperkenalkan nama saya. Itu nama saya Agus Sri Danardana. Setidaknya ada 4 kemungkinan Ibu Bapak memanggil saya Agus, Sri, Danar, dan Dana. Nah, dari keempat itu panggilan yang paling akrab di telinga saya ada di tengah, Danar. Jadi kalau Bapak dan Ibu memanggil Danar, setelah kita sudah akrab betul. Tapi kalau memanggil Agus biasanya belum terlalu akrab. Itu sekalian untuk mengukur kedekatan kita secara emosional. Tentu panggilan tidak ada masalah, artinya saya tidak bisa memaksa Ibu Bapak untuk memanggil saya Danar. Silakan saja, toh 4 kata
untuk panggilan saya itu diberikan oleh orang tua saya dengan tulus ikhlas juga. Ya tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Eko di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa. Ini masih lama ini. Minta maaf kalau tayangan ini selalu tetap karena ini sampai lupa saya belum menggantinya. Tapi lupakanlah bahwa itu hanya nomenklatur. Sekarang tidak ada perbukuannya. Sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kembali seperti nama semula. Berikutnya Mbak Endah, ini ada nomor-nomor yang mudah-mudahan nanti materi ini oleh panitia dijanjikan akan diberikan pada Bapak dan Ibu. Tidak usah dicatat saya kira, tapi mungkin alamat itu akan menjadi penting jika memang silaturahim kita kehendaki tidak hanya sampai di sini. Saya akan dengan senang hati berbincang ya mengenai bahasa dan sastra kapanpun, kalau dimanapun kan tentu tidak bisa diketahui karena kemungkinan kita tidak akan kemungkinan kecil kita bisa berjumpa bersemuka. Baik, kita mulai dengan ya ini dongengan saja bahwa konon kita sekarang ini berada di era globalisasi. Nah, era ini rupanya awalnya menghentak kita bangsa Indonesia itu semacam apa? Ada kegagapan saat kita pertama kali mengenal globalisasi itu. Padahal sebenarnya menurut saya globalisasi ini hanya jubah baru. Dulu tahun 70-an itu sudah ada gerakan yang sama sebetulnya, hanya dulu orang lebih senang menyebut modernisasi. Artinya di tahun 70-an sebetulnya bangsa Indonesia sudah mengalami ya kurang lebih suasana yang sama pada saat kita belum siap betul menerima teknologi yang canggih itu. Kita sudah harus menerimanya mau tidak mau. Nah, celakanya ketika kita belum siap betul, lalu kita juga belum selesai, lalu seolah-olah era itu juga berubah dan sekarang bernama globalisasi. Saya menganggap modernisasi dan globalisasi itu sama-sama sebagai produk manufaktur sosial politik negara-negara maju sebenarnya. Nah, ketika itu masuk, rupanya banyak orang yang ya beragam dalam menanggapinya. Ada yang hanyut, artinya mengikuti betul, menanggalkan pakaian identitas kita, lalu menggunakan identitas asing itu. Tapi banyak pula yang tetap bertahan. Nah, di sini sebetulnya ada kaitannya dengan topik kita yang ini, bahwa ada perubahan besar itu pasti. Tapi setidaknya kita bisa melihat akibat negatifnya. Positifnya jelas ada, tapi saya ingin melihat lebih pada negatifnya. Yang bisa kita rasakan sekarang ini adalah menipisnya nilai kesantunan dalam komunikasi. Artinya globalisasi itu kita tangkap, kita maknai dengan berbagai sikap dan cara. Ada yang menganggapnya globalisasi itu ya kebebasan mutlak, sehingga semua orang boleh berbuat apapun.
berhenti, itu sudah tampak bahwa nilai-nilai kesantunan dalam berkomunikasi itu kalaulah belum hilang, setidaknya telah berubah. Nah, yang kedua, fobia berbahasa Indonesia. Ada sebagian masyarakat kita yang entah, mungkin kalau takut mungkin tidak ya, tapi merasa tidak nyaman, merasa tidak bergengsi ketika menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah. Sehingga dalam bercakap-cakap itu gemar sekali menyisipkan istilah-istilah asing yang bisa jadi juga tidak secara konsep tidak dikuasainya dengan benar, dengan baik. Nah, akibat yang ketiga, tentu saja karena fobia berbahasa Indonesia lalu lebih mengagungkan bahasa asing. Jadi merasa kalau bisa menyisipkan kata-kata asing itu merasa paling tidak dianggap mendeso, merasa dirinya modern, merasa dirinya ikut merayakan globalisasi tadi. Nah, tentu saja artinya banyak orang Indonesia yang lalu dalam berbahasa tadi identitasnya itu hilang. Orang Indonesia enggan berbahasa Indonesia, orang Jawa, orang Batak, orang Padang, orang Bugis, orang Papua, semuanya lalu merasa risih untuk berbahasa daerah. Padahal itu identitas kita. Artinya sama yang dilakukan oleh mengusung globalisasi itu. Sebenarnya kan negara-negara maju itu juga ingin menerapkan budaya mereka, termasuk bahasa tentu saja, ke kita, artinya ke dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Lanjut Mbak Indah. Nah, ada sebagian yang lalu menyadar ke persoalan lokalitas. Banyak orang beranggapan bahwa kearifan lokal misalnya yang ada di seluruh suku bangsa di negeri ini diyakini mampu menjadi penapis efek negatif globalisasi yang saya ceritakan tadi. Nah, itu sebetulnya ada di kekayaan sastra kita. Kita memiliki pantun, syair, mantra, pepatah titih, dongeng, benda, mitos, hikayat, ketoprak, makyong, rande, dan masih banyak di daerah-daerah. Nah, sebetulnya apakah itu lalu tidak berguna? Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa ke sana, artinya mengaitkan jenis sastra yang konon sudah lapuk itu, sudah usang itu, apakah bisa kita manfaatkan dalam era sekarang ini. Lanjut Mbak Indah. Nah, di satu sisi, terutama di sekolah-sekolah, celakanya sastra diperlakukan hanya sebagai ilmu pengetahuan. Akhirnya apa? Sastra itu lalu menjadi hafalan, sama dengan orang belajar ilmu yang lain. Nah, padahal menurut saya, meskipun ini tidak salah, tapi menurut saya sasarannya yang kurang tepat. Artinya mestinya sastra di sekolah itu ya tidak berhenti hanya sebagai ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai apa ya, kalau dalam
olah pikir itu, atau dalam pendidikan itu kan ada apa, kognitif, lalu ada itu lebih pada otak, lalu ada yang bagian lebih ke hati. Nah, mestinya sastra itu bisa menggerakkan psikomotornya dalam berperilaku, tidak hanya dipikirkan, tidak hanya dirasakan, tetapi juga dilakukan. Lanjut Mbak Indah. Nah, yang sering terlupa itu adalah hakikat sastra itu sendiri. Kalau sastra itu tentu saja bahan dasarnya adalah bahasa. Sementara seni rupa bisa bahan dasarnya kayu atau batu. Kalau pelukis ya kanvas dan cat misalnya. Hasilnya nanti kalau seni rupa ya bisa berupa patung, bisa berupa ukiran, bisa berupa lukisan. Nah, semuanya itu sebetulnya ada faktor yang penting, yaitu semua yang namanya seni itu sesungguhnya jantungnya itu ada di kreativitas. Oleh karena itu, jika seni apapun lalu tidak ada kreativitas itu, pasti yang terjadi adalah penjiplakan, plagiarisme nanti kalau dalam sastra. Oleh karena itu, kreativitas terpenting. Saya sering bercerita bagaimana orang-orang dulu kalau bercinta misalnya, kan setiap generasi seolah-olah ada jurus mautnya. Kalau orang jatuh cinta itu kata-kata apa yang sering disebut misalnya. Nah, kita bisa melihat nenek moyang kita dulu biasanya kalau jatuh cinta malu-malu. Oleh karena itu meminta bantuan benda-benda langit. Kalau perempuan lalu disebutlah bulanku, kalau matahari, kalau laki-laki di perempuan menyebut matahariku misalnya. Nah, generasi berikutnya berganti. Entah apakah ada kesadaran bahwa kok jauh betul minta bantuan ke langit, ke planet bumi, lalu orang berpindah ke alam sekitar saja, ke kebun, lalu muncullah melatiku, mawarku gitu. Padahal semuanya itu kalau mau diverbalkan sama. Orang menyatakan cinta, ya kurang lebih aku cinta padamu. Tapi Bapak dan Ibu bisa membayangkan jika hari ini Bapak dan Ibu, saudara-saudara terutama yang masih muda-muda, jatuh cinta, dan saat mengungkapkan jatuh cintanya itu dengan kata-kata aku cinta padamu, pasti akan ada tanggapan yang tidak mengenakan, gumbal, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak kita sekarang dalam mengungkapkan rasa cintanya itu ke pasangannya? Ya, dulu sih waktu, entah sekarang, waktu saya masih agak muda sedikit gitu di Jakarta, biasanya kalau ditanya anak-anak di Jakarta itu, jawabannya kalau ditanya mengapa kamu jatuh cinta padanya, jawabannya kurang lebih, dia kan cantik habis Pak. Nah, cantik habis saya nggak tahu cantik habis itu yang seperti apa. Saya juga nggak tahu apakah ada ganteng habis. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang menurut saya
apa? Karena ada kreativitas tadi, ada kreativitas. Nah, karena ada kreativitas, bahasa sastra maksud saya, tentu tidak selalu sama dengan bahasa sehari-hari. Karena kalau sama tadi, aku cinta padamu, tanggapannya gombal. Oleh karena itu, orang berupaya mencari ungkapan lain yang tidak sama. Nah, sebetulnya seperti itu. Bahasa sastra itu. Kita bisa melihat, kita bisa membaca karya-karya zaman dulu, karya-karya zaman sekarang. Meskipun berbicara hal yang sama, soal cinta misalnya, pasti ungkapannya itu terus berbeda. Nah, disitulah sebetulnya letak nilai sastranya. Karena kalau tidak berbeda itu jiplak. Punya ada kreativitas. Nah, nah, mari kita lihat. Stop dulu Mbak, saya akan sebenarnya dulu, balik dulu. Nah, pagi ini sangat dingin, satu saja dulu. Nah, ini kata-kata orang awam, orang kebanyakan. Kalau merasakan dingin, ya dia akan mengungkapkannya kurang lebih seperti itu. Pagi ini sangat dingin. Atau ada ungkapan lain. Klik satu kali Mbak Indah. Nah, ada ungkapan lain. Pagi ini suhu udara mencapai 18 derajat Celcius. Kalau yang pertama tadi diucapkan oleh orang kebanyakan, yang kedua ini oleh intelektual, artinya orang cerdik pandai, fisikawan misalnya, dia akan mengatakan pagi ini suhu udara mencapai 18 derajat Celcius. Artinya apa? Sama, bahwa pagi ini dingin. Nah, untuk ukuran orang Indonesia 18 derajat Celcius pastilah sudah dingin. Nah, bagaimana orang sastra? Kira-kira seperti ini. Klik Mbak satu kali. Nah, kira-kira seperti ini orang sastra. Pagi ini orang-orang mendekapkan tangannya, berusaha membungkus bagian tubuh yang dapat dijangkaunya. Badan yang menahan gilan sesekali berguncang-guncang. Pernyataan ini, dua kalimat itu lebih panjang dibandingkan dua pernyataan sebelumnya. Sesungguhnya juga hendak berkata hal yang sama, bahwa pagi ini sangat dingin. Caranya yang berbeda. Nah, kalau lalu di bangku sekolah, biasanya yang non sastra, kecuali yang contoh yang pertama, itu disebut ilmiah. Artinya pagi ini suhu udara mencapai 18 derajat Celcius. Itu ciri-ciri bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu konon kebenarannya adalah kebenaran objektif. Jadi kalau semua orang memegang termometer misalnya pada pagi yang sama, mestinya akan menunjukkan angka yang sama, 18 derajat Celcius. Berbeda dengan bahasa sastra. Ya, berbeda dengan bahasa sastra. Apakah bahasa sastra lalu bohong? Tidak. Justru bahasa sastra itu memperlihatkan fakta yang sesungguhnya. Jadi seolah-olah kita melihat di pagi ini orang-orang mendekapkan tangannya.
berusaha membungkus bagian tubuh yang dapat dijangkaunya badan yang menahan gigilan sesekali berguncang-guncang. Nah, tentu saja bagaimana cara membungkus bagian tubuh itu juga bisa berbeda. Bahkan berguncang-guncangnya karena menahan gigilan itu juga bisa berbeda-beda. Karena dingin itu tidak sama rasanya pada setiap orang. Ya, ada orang yang ya jangankan sampai 18 derajat Celcius, baru 22 derajat saja sudah merasa berada di dalam kulkas. Dingin, tentu saja mungkin guncangannya juga lebih hebat dibandingkan orang yang baru merasakan dingin jika memang sudah lebih dari 20 derajat misalnya. Nah, inilah yang disebut kebenarannya subjektif. Artinya setiap orang punya rasa dingin yang bisa jadi ukurannya berbeda dengan orang lain. Ya, nah, di sini letak. Klik lagi, Mbak. Hari hujan. Nah, orang sastra karena hari hujan itu sudah bahasa keseharian, sudah tidak ada gregetnya lagi. Nah, sastrawan bisa saja menggantinya dengan klik, Mbak. Langit menangis. Nah, langit menangis apakah selalu bermakna hujan? Apakah tidak hanya gerimis? Nah, itu bergantung pada pengalaman orang. Nah, bisa berbeda-beda. Sama dengan bentuk tangisan itu. Apakah tangisan yang keras itu selalu berarti kesedihannya sangat? Belum tentu. Ada yang nangisnya tidak bersuara, tapi sesungguhnya memendam kesedihan yang luar biasa. Oleh karena itu, ya menikmati sastra dinikmati saja sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan kita. Kita tidak harus memaksa, oh saya sudah dingin, saya sudah berselimut tebal nih, kamu juga harus berselimut tebal. Tidak harus begitu, karena orang rasa dingin itu bisa berbeda-beda. Lanjut. Ya, ini contoh-contoh petikan-petikan karya sastra yang sebenarnya hanya saya ambil untuk meyakinkan diri kita, ibu bapak, saudara-saudara, kalau ada orang yang beranggapan bahwa bahasa sastra itu aneh, sesungguhnya tidak benar. Kita bisa melihat contoh-contoh ini. Tentu ya ada yang aneh benar. Kan sama. Orang ada yang bisa jahat, ada yang selalu berperilaku baik. Nah, sama sastrawan juga seperti itu. Artinya bahasa sastra secara umum ini yang saya katakan sesungguhnya adalah bahasa yang ya bukan bahasa yang aneh. Mengapa? Ya karena sesungguhnya sastrawan menulis itu kan ingin berkomunikasi dengan pembacanya. Nah, kalau dia membuat bahasa yang aneh, tentu tidak akan dipahami. Apalagi kalau sudah menggunakan bukan bahasa manusia, pakai bahasa setan, ya pasti karyanya yang bisa menikmati hanya setan. Jadi selama sastrawan itu hendak berkomunikasi dengan kita,
yang berbahasa Indonesia ini selayaknya lah dia harus menggunakan bahasa keseharian kita yang memang kita ketahui. Nah, contoh-contoh ini, tanah air mata Sutarjika atau Mbah Kri misalnya, tidak ada yang aneh kata-katanya, bahkan mungkin kata-kata tanah air itu tiap hari kita ucapkan. Sutarji hanya membubuhkan dukaku, bukan darahku, tapi diubah dukaku misalnya. Nah, ini kreatif jiwa. Ini revolusi telah usai. Telah lama, kata sebagian orang. Barangkali juga tak selesai-selesai. Dia tak tahu rumah sakit jiwa telah pula lama ditinggalkan. Coba, Iwan Simatupang berhasil membuat paragraf yang sangat padat menggunakan konjungsi keterangan waktu. Luar biasa. Jadi saya masuk golongan orang yang tidak setuju jika sastra itu perusak bahasa. Kalau ada sastra perusak bahasa, mungkin sastra itu ya bukan sastra unggulan, bukan karya yang hebat. Melihat contoh karya sastra yang ada di Indonesia ini yang hebat-hebat itu, menurut saya dari segi penggunaan bahasanya sangat efektif. Itulah saya selalu beranggapan bahwa sastrawan itu ya empu itu sederajat dengan sarjana yang sudah lulus persoalan bahasa. Jadi kalau ada sastrawan yang masih terbebani oleh masalah bahasa, ya memang harus belajar dulu. Jangan lalu tiba-tiba setiap melakukan kesalahan berbahasa berlindung pada lisensia poetika. Banyak sastrawan kalau ditunjuki kesalahannya lalu dalihnya selalu ini lisensia poetika. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa bicara juga soal lisensia poetika itu. Lanjut, Mbak. Nah, kita pura-puranya gitu sudah punya bayangan ya. Saya beranggapan kita sudah mempunyai bayangan bahasa sastra itu seperti apa. Nah, lalu dalam praktiknya membaca sastra. Nah, dalam membaca sastra itu 3 hal ini sebenarnya yang mutlak kita lakukan. Mestinya ini bisa terjadi dalam waktu yang tidak berbeda jauh. Artinya antara memahami, menikmati, menghayati itu sesungguhnya bisa dilakukan dalam seketika. Hanya dalam prakteknya orang biasanya memilah-milahnya, jadi seolah-olah ada tahapan-tahapan. Ini untuk memudahkan saya kira, dan bagus menurut saya untuk pelajaran anak-anak kita. Ya, seolah-olah ada tahapan dalam mengapresiasi sastra ini. Yang pertama itu memahami. Ini sudah urutannya seperti ini. Lanjut, Mbak Eda. Apa yang kita lakukan pada tahap ini?
Nah, memahami yang kita lakukan adalah pemahaman pada bahasa karya sastra. Ya, artinya penguasaan atas bahasa teks sastra merupakan modal utama untuk memasuki lebih jauh dunia dalam kata-kata. Iya, ya mau tidak mau, karena sastra itu bahan dasarnya bahasa, ya kita tidak bisa lari dari bahasa. Nah, sama dengan pemahat. Pemahat tentu juga sudah tahu mana batu yang bagus untuk arca dan mana yang tidak bagus. Pematung juga seperti itu. Dia bisa memilih kayu yang bagus untuk patung dan ada yang kayu yang ya tidak bagus. Nah, tanpa penguasaan bahasa tidak mungkin kita mengapresiasi karya sastra. Pemahaman struktur puisi misalnya soal irama, bunyi, gaya, kosakata dan kalimat, atau struktur prosa tentang tokoh, alur, latar juga hanya dapat dilakukan melalui bahasa. Jadi ya pintu gerbangnya tetap. Ya, oleh karena itu sastrawan dia tidak boleh bermain-main pada bahasa. Maksud saya bermain-main itu tidak menguasai. Sastrawan yang baik pastilah menguasai bahasa yang baik. Lanjut, Mbak. Nah, tahap berikutnya menikmati. Kalau tadi hanya memahami kata-katanya, dia belum sampai pada penikmatan. Kalau menonton sinetron lalu sambil masak, ibu-ibu itu kadang-kadang masih digoda atau diganggu oleh anak-anaknya, ya cuek saja. Yang penting nanti dia tanya pada anaknya, tadi ceritanya gimana? Nah, pada sikap itu tentu ibu itu kehilangan kenikmatan. Dia hanya tahu cerita, tapi tidak tahu menikmati apa yang dilakukan oleh tokohnya atau apa yang dikatakan oleh tokoh secara baik. Nah, dalam penikmatan puisi misalnya, rasa senang, sedih dapat dirasakan setelah mendengarkan bunyi-bunyi atau irama dalam teks, karena bunyi atau irama itu membawa gambaran angan yang jelas dari hidup, imajinasi. Jadi ini sudah, kalau tadi hanya mungkin kognitifnya, di pemahaman tadi hanya pikirannya yang bereaksi, sekarang sudah mulai ke hati, ke rasa. Nah, begitu juga dalam prosa. Rasa yang sama akan didapat setelah membayangkan salinan peristiwa yang penuh ketegangan, atau setelah membayangkan pertemuan dua tokoh yang terlibat dalam bercinta atau berseteru. Nah, lakuan saat bercinta atau berseteru itulah itu dibumbui dengan kata-kata akan menimbulkan kenikmatan. Kalau hanya dirayang dengan dia berantem, digambarkan oleh orang lain, pemahamannya kita dapat, tetapi penikmatannya mungkin luput dari jangkauan kita. Lanjut, Mbak. Loh, jauh banget. Jauh banget. Lompat itu berarti.
tahap yang terakhir itu menghayati berkaitan dengan penemuan. Nah, biasanya di tahap inilah orang akan memutuskan karya sastra itu bermanfaat atau tidak. Di tahap ini sudah ada penghakiman, penilaian secara tidak langsung. Nah, tahapan-tahapan tadi, mulai dari pemahaman tadi sudah saya katakan bahwa pemahaman itu aspek kognitif kita yang dirangsang. Kenikmatan itu aspek afektif kita, hati kita. Nah, penghayatan aspek psikomotor. Artinya sudah sampai pada perilaku kita melakukan. Tidak sekedar mendengar, tapi teraplikasi pada diri kita. Lanjut, Mbak. Nah, mari kita cicipi topik Ismail melalui divisi doa si kecil. Tuhan yang pemurah, beri mama kasur tebal di surga. Tuhan yang kaya, berikan hadiah pipa yang indah. Amin. Bagaimana kita memaknai ini? Ya, kita tidak usah menetapkan sesuatu yang sudah kita hayalkan. Kita baca saja, itu nikmat. Kalau kita hayati, kita tentu saja boleh ya bertanya, siapakah Taufik Ismail itu? Meskipun itu tidak wajib, tapi ada kalanya pemahaman pada sastrawan itu membantu pada pemahaman. Tapi itu tidak wajib, karena ya karya sastra itu konon kalau sudah tertutup milik kita, nah, terserah pada kita. Nah, kira-kira mengapa lalu judul puisinya doaku? Nah, bukan doaku, tapi doa si kecil. Ya, kita bisa bertanya banyak hal pada atas pembacaan kita pada karya sastra ini. Siapa sesungguhnya yang berdoa melalui puisi itu? Taufik Ismail kah? Atau dia membayangkan tokoh, dia menciptakan tokoh si kecil itu? Siapakah si kecil? Walau-walau. Tapi kita bisa tetap pasti inilah anak-anak kita kalau berdoa. Kalau orang dewasa apa ya doanya hanya beri mama kasur tebal di surga misalnya. Tapi karena si anak kecil, dia pengetahuannya ya yang dia bayangkan itu. Lanjut, Mbak. Nah, kira-kira seperti itu. Bahwa sesungguhnya ya kebahagiaan yang diinginkan agar orang tuanya itu bahagia. Kira-kira seperti itu. Tentu variasi tafsirnya bergantung pada pengetahuan dan pengalaman kita masing-masing. Karena perbedaan tafsir itu bukanlah hal yang tabu, justru sangat penting. Disitulah sebetulnya kita lalu bisa berdiskusi atas pembacaan sebuah karya. Jadi kita bisa membedakan sebetulnya fiksi, non fiksi, atau mungkin nanti sastra dan hoax misalnya. Saya tidak mengucapkan hoax
tulisannya hoax. Ya, lanjut Mbak. Nanti simpulannya sampai ke sana. Nah, tadi sudah saya katakan, ketika mencipta puisi sesungguhnya seseorang atau sastrawan itu tidak ada niat neko-neko, tidak ada niat aneh-aneh agar orang bingung. Tidak. Justru sesungguhnya sastrawan ingin menjadikan puisinya itu dipahami, dinikmati, dihayati dengan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman pembacanya. Ya, jadi sekali lagi bahwa karya sastra ditulis sebenarnya untuk berbagi pada pembaca. Sastrawan ingin berbagi pada pembaca. Nah, oleh karena itu tadi saya kira ini tidak mutlak ya, tapi umumnya untuk dapat memahami karya sastra dalam konteks ini puisi diperlukan apresiasi atau pengenalan dan pemahaman terhadap puisi. Nah, dengan melakukan apresiasi seseorang harapannya ini guru-guru berharap ya anak-anak kita akan merasa mampu memahami pengalaman orang lain. Ini penting. Jadi sesungguhnya kita berbagi pengalaman. Karena di dunia ini kan ribuan, jutaan, bahkan miliaran peristiwa. Dan saya yakin dalam sehari itu kita paling-paling hanya mengalami 2-3 peristiwa. Nah, melalui sastra ini sesungguhnya kita akan mendapatkan pengalaman orang lain. Ya, lanjut Mbak. Saya kira soal nilai-nilai itu sudah otomatis. Nah, ini ada Mustafa Hafiz ini. Saya yakin ini Ibu Bapak mengenalnya. Di pondok pesantren di Jepara sana. Beliau itu juga penyair yang kelas atas di negeri. Kebetulan tahun 95 saya dulu di Bengkulu. Waktu itu belum ada kantor bahasanya. Di surat kabar Bengkulu Pos hari Minggu saya temukan satu puisinya dan sampai sekarang saya hafal saking pendeknya. Judulnya Negeriku. Bagaimana membaca puisi ini? Ya, bergantung suasana dan pengalaman kita. Saya anak petani, artinya orang tua saya punya sawah dan saya akrab waktu kecil dengan sawah itu, dan setiap kali sudah mendengar padi menguning, sianglah saya dan saudara-saudara saya, karena di saat itulah saya diberi kesempatan setidaknya meminta untuk dibelikan baju sekolah misalnya. Karena baju sekolah bagi kami setahun itu paling bisa berganti sekali saja. Oleh karena itu kami tentu saja yang gembira ketika mendengar padi telah menguning. Nah, bagaimana dengan negeriku telah menguning? Ya, andai pembacanya seperti saya tentu membaca puisi ini juga dengan riang gembira, karena saya berharap negeri ini seperti padi yang telah menguning, tak lama lagi
akan mendatangkan berkah bagi bangsa. Apakah begitu? Ya itu saya. Bagaimana kalau puisi ini dibaca oleh, ini kan warna kuning itu kan di tahun 95 itu kan menjadi warna ajaib. Maksud saya, di Indonesia itu hanya mengenal 3 warna di kala itu, kuning, hijau, dan merah. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu berjaket kuning, mungkin suasana hati Bapak dan Ibu akan sama dengan anak petani tadi. Tapi kalau misalnya jaket Bapak dan Ibu ketika itu berwarna hijau seperti Mustafa Bisri, bisa jadi membaca puisi ini dengan perasaan gerak. Bisa jadi. Saya tidak tahu, saya belum pernah bertanya kepada Jayadi Mustafa Bisri, apakah puisi ini ditulis dalam kegeramannya? Bisa jadi. Nah sebaliknya, kalau lalu saya atau orang tua saya itu petani sayur, mendengar kata kuning, kiamat telah datang. Tak mungkin si anak tukang sayur membaca puisi ini seriang anak petani tadi. Nah, oleh karena itu nanti ini biasa kan setiap tahun di sekolah-sekolah diadakan lomba baca puisi. Bagaimana sebetulnya memaknai ekspresi itu? Ini menjadi penting karena ekspresi itu pemahaman bermula dari pemahaman. Apakah Bapak dan Ibu akan memaksa semua anak harus harus anak petani padi, atau semua anak harus peserta lomba harus orang tuanya harus Golkar? Kira-kira identiknya kan seperti itu. Kan tidak. Jadi ya jangan heran kalau ada lalu orang yang membaca puisi ini justru dalam suasana sedih. Saya tidak tahu. Pak Danar, mohon izin ada yang bertanya, Pak. Ya, silakan. Bapak Denny Purnomo, kami persilahkan menyampaikan pertanyaannya atau ingin berdiskusi. Silahkan dibuka pengeras suaranya. Baik, silahkan Bapak. Terima kasih untuk Ibu Moderator dan terima kasih atas materinya untuk Pak Danar. Jadi di sini saya mendengarkan tadi ada perihal bahwasanya beberapa orang itu melakukan kesalahan berbahasa tapi berlindung pada lisensi puitika gitu. Seperti kalau tidak salah seperti itu ya. Nah, jadi menurut Pak Danar ini apakah ada batas gitu penggunaan kesalahan bahasa dalam sebuah karya sastra gitu, atau penyimpangan bahasa tersebut? Misalnya dalam yang terjadi banyak itu dalam sebuah karya puisi. Nah, lalu satu lagi, menurut Pak Danar, apa fungsi seorang penyair atau seorang penulis puisi melakukan atau sengaja melakukan penyimpangan bahasa tersebut? Terima kasih. Baik, saya senang dengan kata Mas Denny, sengaja. Baik, ada lagi Bapak yang bertanya, mau langsung dijawab atau dilanjutkan penanya dulu? Baik, 3 ya kalau gitu ya. Baik, 3 orang penanya kami persilahkan dulu, nanti baru akan dijawab oleh Pak Danar. Selanjutnya Ibu Sahnia, setelah itu Ibu Rosa. Baik, silahkan Ibu Sahnia dulu. Ya, selamat siang Ibu Moderator dan juga Pak Danar. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ini saya mau bertanya lebih
ke bagaimana si sastrawan itu sering merasa bahwa, atau kita menulis puisi, orang umum menulis puisi sering merasa bahwa apakah bahasa yang saya tulis ini sudah indah atau belum, apakah bahasa sastra yang saya tulis ini sudah dapat dipahami oleh khalayak umum, dan terkadang ada perasaan bahwa sepertinya puisi ini biasa-biasa saja atau bahkan jelek gitu. Terkadang ada perasaan-perasaan seperti itu untuk menulis puisi atau setelah menulis puisi atau sedang menulis puisi. Dan bagaimana caranya kita yang ingin terus menulis puisi ini bisa menghilangkan perasaan itu, Pak. Begitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya selanjutnya Ibu Ayu, tadi Ibu Sahnia, Pak. Baik, sampai Bu Ayu dulu, 2 orang lagi nanti akan kami beri kesempatan setelah dijawab Bapak Danar. Silahkan Ibu Rosa. Selamat siang, Pak. Saya mau nanya, kan di masa yang sekarang ini banyak gitu ya pemuda yang kurang tertarik sama sastra dan menganggap sastra itu adalah suatu hal yang aneh. Menurut Bapak gimana sih cara supaya pemuda-pemuda Indonesia ini tuh lebih tertarik dengan sastra? Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 orang dulu penanya akan dijawab oleh Pak Danar. Setelah itu nanti kita lanjutkan berdiskusi kembali. Silahkan Pak Danar. Baik, saya mulai dari Pak Denny Purnomo ya. Baik, silahkan. Oh ya, kata-kata Mas Denny Purnomo tadi saya senang tadi, sengaja melanggar kaidah bahasa. Nah, memang mestinya begitu. Lisensia poetika itu dilakukan oleh pengarang dengan sengaja. Nah, kalau tidak dengan sengaja, jangan berdalih itu lisensia poetika. Mengapa harus sengaja? Karena sastrawan sadar betul bahwa kaidah atau bahasa yang ada itu tidak bisa mewakili atau belum mewakili apa yang dikehendaki, sehingga dia sengaja melanggar, atau paling tidak dia sengaja melanggar karena dia itu berkreasi. Apa iya sih? Misalnya tadi Mas Denny ikut tes awal tidak? Masih ingat solitudnya Sutardi Kasum Bakri yang paling mawar? Ya. Nah, kata paling itu kalau menurut kaidahnya kan harus diikuti oleh kata sifat. Ini kata benda. Jadi mestinya paling cantik, paling indah, paling bagus. Mestinya kan begitu. Ini paling mawar. Ini secara kaidah tidak diizinkan. Paling itu diikuti oleh nomina. Nah, kenapa dilakukan oleh Sutardi? Karena kalau mawar itu misalnya kita ambil harumnya, paling harum. Nah, mungkin ya. Menurut Sutardi bukan semata-mata harum. Begitu Mas ya. Ini contoh ya. Contoh pelanggaran yang saya meyakini Sutardi itu sengaja. Karena kalau paling harum itu sudah biasa juga. Sudah biasa juga. Itu sementara, biar nanti ada kelanjutannya. Yang kedua, saya lupa Mbak siapa tadi? Dari Ibu Yang Sahnia. terakhir saya masih Bu Sahnia. Lupa juga pertanyaan. Ini Pak, bagaimana cara agar percaya diri, karena terkadang menulis puisi itu tidak pede atau tidak yakin gitu Pak. Ya, rasa itu bagus. Artinya rasa tidak pede itu sebenarnya bagus.
tapi jangan dipelihara terus. Maksud saya, semua orang menurut saya termasuk sastrawan harus punya rasa itu, tapi jangan dipelihara terus. Karena sebenarnya ketidakpedean itu bukan lalu pada sikap, tapi lebih pada apa ya? Untuk introspeksi, biar kita lalu tidak pongah. Jadi ya terus saja menulis. Nah nanti mudah-mudahan kita nanti sampai ya. Sebetulnya ada ciri-ciri bahasa sastra itu. Indah itu yang seperti apa sih? Bukan indah yang ini ya, Mbak Indah, yang indah itu, bahasa indah itu yang seperti apa sih? Nah kadang-kadang orang hanya berhenti pada bentuk indah itu. Indah itu biasanya kalau apa, punya suara akhir yang sama, misalnya kayak puisi-puisi lama, pantun, syair gitu, itu indah kan? Nah tapi indah kan tidak berhenti di situ. Nah indah itu bisa jadi bukan pada bentuknya, tapi pada isinya. Nah, nanti kita bicara. Nanti ada ciri-ciri yang ingin saya sampaikan. Nah, yang terakhir Bu Rosa tadi. Bu Rosa Pak, terkait dengan ya, ini. Tertarik itu ya? Iya, apakah sastrawan sadar apa namanya tadi? Sebentar, saya sedikit. Ya, saya sudah ingat ya. Oh ya, baik. Biar anak-anak itu tertarik. Ya, yang pemuda-pemuda tadi. Ya, biar tertarik. Nah, menurut saya selalu menganalogikan begini. Kalau kita ke kebun binatang, lalu ke bagian burung, di situ ada burung merak. Agar orang tertarik, jadilah burung merak yang mengepakkan sayapnya. Nah, mestinya sastra begitu. Nah, apanya yang harus seperti burung merak itu? Menurut saya, ya karyanya harus menarik. Nah, persoalannya kan mungkin berusaha. Persoalannya itu orang atau anak-anak muda itu dengar sastra saja mungkin sudah flu. Nah, ini memang apa ya? Saya kadang-kadang juga bingung ya cara menjawabnya bagaimana. Karena ini menurut saya habis ya. Artinya kebiasaan harus dibiasakan memang. Nah, kebiasaan hidup kita sehari-hari menurut saya yang selalu gagal mengantarkan orang itu gemar pada sastra. Ini secara ini ya, secara pemikiran awam saja. Sastra itu tidak disenangi karena pertama pasti tidak menjanjikan. Ya, untuk hidup itu orang masih ragu kalau hanya menggeluti sastra. Tapi begini deh, saya sebenarnya kan begini, mestinya berakrab-akrab dengan sastra itu kan tidak harus jadi sastrawan atau harus hidup dari sastra. Karena ini kalau boleh, sastra itu bisa melengkapi agama. Artinya sebagai pengetahuan sama dengan pengetahuan yang lain. Jadi kalau ibu, bapak, saudara-saudara belajar matematika, apakah Anda harus menjadi matematikawan? Ya, kalau orangnya matematikawan ya. Nah, ini menurut saya
dari awal ya, artinya pandangan umum kita sudah terjerumus sebetulnya, padahal sama seperti orang beragama menurut tanpa harus menyebut agama ya, sebetulnya mungkin bukan agama, ajaran lah, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai luhur, kan semua orang wajib, atau kalau wajib itu terlalu tinggi, semua orang perlu memiliki nilai-nilai luhur itu agar hidupnya terselamatkan. Kira-kira kan begitu. Nah, mestinya sastra ini kalaulah tidak seperti itu bisa menjadi apa? Semacam pengayaan. Nah, kalau sudah ada anggapan seperti itu, sehingga orang tidak perlu takut-takut. Wah, ini mau jadi sastrawan harus masuk fakultas sastra, kan tidak harus begitu. Dan kenyataannya juga tidak begitu. Taufik Ismail itu dokter hewan, Sutarji itu hampir sarjana hukum. Artinya menjadi sastrawan tidak harus berkuliah di fakultas sastra. Nah, ngawur kan jawabannya, tapi nanti kita teruskan. Lanjut dulu Mbak Indah. Ya. Baik, iya baik. Mohon bersabar Ibu Ayu, Pak Asep, Pak Muhammad dan Ibu Siti Kodariah untuk pertanyaannya kita tunda dulu. Kami sampaikan ke Pak Danar. Silakan Bapak, ada 4 penanya yang menunggu. Kita lanjut materi sebentar, nanti kita ke pertanyaan lagi. Baik, silakan Bapak. Nah, ini jawaban yang Ibu yang kedua tadi. Ciri-ciri bahasa sastra. Nanti untuk mengukur nilai sastra itu seperti apa, ini menurut orang cerdik pandai ya, saya hanya menyampaikan saja. Nah, bahasa sastra itu ciri pertamanya justru pengongkritan kata-kata abstrak. Jadi kata-kata abstrak yang apa ya, yang hanya bisa dibayangkan, dan kalaupun dibayangkan pun mungkin ukurannya juga tidak jelas. Nah, itu dikonkretkan agar jelas. Jadi bahasa sastra itu justru membuat semua hal itu menjadi jelas, menjadi konkret, tidak abstrak. Ini contoh puisi ini sebetulnya kan ingin bicara soal keindahan alam dan kesuburan tanah. Tapi sastrawan sama sekali tidak menggunakan kata indah dan kata subur itu. Ya, membuatnya seperti itu. Nah, bait puisi ini, siapa yang akan menyangkal bahwa puisi itu tidak bercerita tentang keindahan dan kesuburan. Bahkan kesuburan di wilayah tertentu, karena ada kata bukit barisan. Nah, ini sekaligus ingin menyambung ke Pak Beni Purnomo tadi. Kalau ini dari segi bahasa, penulisan bukit barisan itu menjadi salah. Karena nama biografi itu, kata Bu Eko Marini, harus ditulis dengan B kapital dan dua-duanya B ya kebetulan. Bukit barisan, jadi B-nya itu mestinya kapital semua. Tapi ini kan puisi jadul. Jangan-jangan Pak Ali Asmi dulu belum ada ini tuh. Ya dimaklumi saja gitu. Ya. Nah, ini apakah lalu kesalahan atau kesengajaan atau memang kesalahan? Nah,
menurut saya ya, apakah kita akan ngotot-ngototan lalu berkunjung ke makam Pak Ali Asmi hanya untuk menanyakan ini? Saya kira juga tidak. Nah, kita kembali bahwa ciri-ciri bahasa sastra itu pertama pengongkitan, artinya kata-katanya itu bisa diindrai, dapat diindrai. Jadi ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara membaca karya lalu salah satu, syukur-syukur salah 2, salah 3, salah 4 atau salah 5, indera kita itu terangsang, pastikan bahwa di situ ada nilai sastra. Jadi ukurannya sederhana. Ada nggak indera kita yang terangsang saat Bapak dan Ibu membaca karya itu? Itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya ya, nanti diuji lagi. Tapi setidaknya ketika Bapak dan Ibu membaca sawah tersusun di lereng gunung berpagar dengan bukit barisan, sayup-sayup ujung ke ujung, padi mudanya hijau berdandan. Lalu Bapak dan Ibu merasakan, seolah-olah melihat. Nah, kalau sudah merasakan itu, oh, berarti ini ada nilai sastra. Bandingkan dengan negeriku yang gemah ripah loh jinawi. Ya, kita, adakah indera Bapak dan Ibu yang terangsang oleh kata gemah ripah loh jinawi? Saya aja orang Jawa nggak terangsang. Gemah ripah loh jinawi itu susah membayangkannya gitu. Jadi nggak konkret. Nah, jangan terjebak pada indah yang tadi. Baik, lanjut Mbak Indah. Nah, ini kalau dalam pelajaran teori itu citraan. Jadi sebetulnya pengongkitan kata-kata abstrak itu akan memunculkan citraan. Jadi karya sastra yang baik dilihat dari citraannya. Semakin banyak indera kita yang terangsang, konon semua orang bersepakat karya itu bernilai sastra. Ya, silahkan saja baca penggalan telegram Putu Wijaya ini. Ketika Bapak dan Ibu, saudara-saudara membaca ini lalu membayangkan ada orang yang bertindak seperti itu, berarti petikan ini bernilai sastra. Citraan apa yang terlihat di situ? Yang bisa Anda rasakan? Pasti lihatan. Kita seolah-olah melihat. Lanjut Mbak Indah. Nah ini Taufik Ismail lagi, karangan bunga. Saya kira kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudara nggak mengenal ini, keterlaluan. Nah ini apa yang terangsang ketika membaca puisi ini? Indra kita maksud saya. Indra apa saja yang terangsang? Pastilah lihatan dulu. Seolah-olah kita melihat. Apa yang kita lihat? 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke suatu tempat. Salimba namanya. Pada suatu sore. Seolah-olah kita melihat. Lalu tiba-tiba kita seolah-olah mendengar. Ini dari kami bertiga. Kita hitam pada karangan bunga sebab kami ikut bersuka.
bagi kakak yang ditembak mati siapa? Jadi awalnya kita hanya melihat, kemudian kita juga mendengar kata-kata anak. Sekali lagi, ciri yang pertama, mengongkretkan kata-kata apa. Ini kalau tidak dijadikan yang konkret seperti ini kan kita bisa hanya ngomong, oh tadi saya melihat 3 anak kecil bawa karangan bunga di Salemba. Selesai. Diwartakan. Kalau ini dialami, seolah-olah kita mengalaminya, melihat sendiri, mendengar sendiri. Lanjut Mbak. Nah, ciri yang kedua, penuh imaji. Menawarkan daya bayar, ambigu, multitafsir, taksa. Berbeda dengan karya ilmiah yang hanya satu tafsir. Ini memang berkebalikan dengan karya ilmiah. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Baris ini dari sejak saya kecil itu sudah saya dengar, dan sampai hari ini masih enak didengar. Mengapa? Setiap mendengar baris ini dilantunkan orang atau saya baca sendiri, ya, seolah-olah ada tafsir baru, meskipun tafsir itu kadang tidak bisa kita katakan, tapi kita merasakan. Karena negeriku telah menguning. Di zaman ini apakah juga masih terasa tendangannya? Lanjut Mbak. Izin Pak Danar mengingatkan waktu tinggal 20 menit lagi Pak. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, saya selesaikan ini ya. Saya selesaikan ini ciri yang ketiga, terakhir, paling tidak, makna kias. Nah, ini makna kias ini yang sesungguhnya lalu melahirkan majas, atau yang sering salah kaprah sudah terlanjur kita sebut gaya bahasa. Nah, lanjut Pak. Majas itu apa sih? Nah, majas itu dulu Pak Sapardi selalu mengatakan menyebut sesuatu dengan sesuatu yang lain. Atau kalau lebih spesifik, kata-kata beliau, mau bilang begini dengan cara begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu akan muncul ketika kita membanding-bandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita mempertentangkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita mengait-ngaitkan, menaut-nautkan sesuatu dengan sesuatu lain. Nah, dari ulah kita membandingkan, mempertentangkan, menaut-nautkan, itu muncullah majas-majas. Nah, kalau membanding-bandingkan, itu muncul perumpamaan, muncul metafor, kiasan lagi, muncul personifikasi, penginsanan. Nah, kalau kita mempertentangkan, muncul ironi. Kalau kita mengait-ngaitkan, muncul metronimia, sinekdok, kilatan, eufemisme. Nah, saya kira ini ada di buku-buku pelajaran. Nah,
Baik. Waktunya tinggal 20 menit. Iya, Bapak. Itu untuk diskusi saja, Mbak Eko. Ya. Baik, Nanti- baik Bapak. Kita buka 3 orang penanya. Silahkan Ibu Ayu, Bapak Asep, dan Bapak Muhammad. Kami persilahkan 3 orang dulu. Terima kasih Ibu Moderator. Saya Yulandari Hasibuan Pak dari Medan. Saya ingin bertanya, dalam menciptakan sebuah karya sastra seperti puisi Pak, apakah banyak menggunakan bahasa-bahasa kiasan itu baik gitu Pak? Karena sebelumnya saya pernah ikut perlombaan nih, karena kebanyakan bahasa-bahasa kiasan, jadi penilaian jurinya itu jadi tidak indah gitu Pak, tulisan puisi tersebut kayak gitu. Apakah kebanyakan kiasan juga akan mengurangi nilai karya puisi tersebut? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, dalam penulisan cerpen diawali dengan bahasa-bahasa sastra gitu Pak, kayak menunjukkan keadaan angin bersepoi-sepoi, daunan berlambai-lambai gitu-gitu Pak. Dan saya juga pernah dinilai itu nggak baik, nggak selamanya harus menggunakan bahasa-bahasa yang keadaan, menunjukkan keadaan. Terlalu banyak kiasan di awal juga monoton dibilang gitu Pak. Itu gimana tanggapan Bapak sebenarnya? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, banyak ya Pak. Dan yang ketiga, Nanti jawabnya yang ini. bagaimana kita menanggapi tulisan kita yang dikatakan gini Pak, kita kan menulis untuk media berita gitu Pak. Apakah boleh kita pakai bahasa kiasan di dalam penulisan berita tersebut? Lantas yang kita mau tuliskan sebenarnya bukan mau menjat sesuatu orang tersebut, tapi karena penggunaan bahasanya mungkin sedikit menyenggol gitu ya Pak. Padahal bukan niatnya untuk mengenakan mereka, terus mereka merasa mereka yang dibicarakan. Itu bagaimana kita menanggapi persoalan seperti itu Pak? Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Baik, lanjut ke Pak Asep. Oke, selamat siang. Nama saya Seprobi Anggana dari Depok. Kalau saya lebih ke novel ya. Saya pernah membaca novel karya sastrawan dulu sama yang novel sekarang seperti itu. Nah, kalau boleh saya berpendapat, kok maksudnya tuh lebih sastranya itu lebih dapetan yang ini yang novel zaman dulu gitu, yang sastrawan zaman dulu gitu. Terus puitisnya, pemilihan diksinya tuh kayak lebih kayaan gitu. Ini kalau boleh berpendapat ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak ada faktor khusus nggak mengapa hal tersebut bisa berbeda seperti itu gitu Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Asep. Lanjut ke Pak Muhammad. Baik Pak Danar, ini banyak sekali yang ingin berdiskusi. Ada 9 orang yang bertanya. Kita persilahkan satu dulu, nanti lanjut lagi. Silakan Pak Muhammad Ardi. Baik Pak Muhammad Ardi, kalau tidak ini saya lanjut. Silakan Pak Imam Susanto yang tadi sudah mengangkat tangan juga. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih Bu Moderator. Mau izin bertanya ke Pak Danar. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan karya sastra. Dalam hal ini karya sastra atau dalam bahasa sastra terkait dengan sebuah puisi. Mungkin tadi masih ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya. Itu bahasa sastra yang baik itu yang bagaimana? Apakah di puisi, di cerpen ataupun di karya sastra yang lain itu punya rambu-rambunya atau tidak? Itu seperti itu. Kalaupun ada, seperti apa? Kemudian yang kedua, ini saya sedikit tertarik dengan satu karya punya Sutarji Kalsumbahri, Tragedi Winka dan Sihka itu. Ini kan bahasa sastranya unik sekali gitu ya Pak ya. Ini dalam hal pemahaman sebuah karya sastra
kemudian supaya karya itu bisa dinikmati oleh kita sebagai pembaca atau penikmat sastra, agar bisa juga menghayati isi yang disampaikan oleh penyair itu sendiri, ini pendekatan sastra seperti apa yang bisa dilakukan untuk karya sastra yang menurut saya ini lain daripada yang sama gitu, dengan penyajian setiap kata, kemudian barisnya, kemudian penulisannya itu seperti itu. Saya rasa itu Pak untuk dua pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mohon bersabar Bapak Ibu yang lain. Kita simak dulu penjelasan Pak Danar. Baik Pak Danar, silahkan yang sudah bertanya tadi untuk ditanggapi. Ya, Mbak Ayu ya tadi yang dari Medan ya. Iya Pak. Ya, pertanyaannya tadi saya lupa. Lainnya satu-satu kayaknya. Baik, terkait dengan bahasa kiasan dalam sebuah puisi atau cerpen, apakah dalam lomba itu kan tidak menang, kenapa Pak? Begini, sebetulnya menulis itu jangan lalu ditentukan harus seperti apa dulu. Tapi Anda harus menulis itu, yang Anda tulis itu apa? Jadi lalu jangan membayangkan, oh saya akan memulai cerpen itu dari lukisan suasana. Nah, lukisan suasana itu diperlukan tidak? Nah, kalau tidak diperlukan untuk apa? Jadi sekali lagi, apa yang Anda tulis itu yang sesungguhnya mestinya tidak lalu tergoda bahwa ini karena mau ikut lomba itu biasanya harus dimulai dengan Anda malah terjebak, sementara Anda tidak ingin menulis itu. Jadi semuanya itu bergantung pada apa yang hendak Anda kemukakan itu. Nah, menurut saya sebetulnya mirip dengan karya ilmiah. Karya ilmiah kan juga tidak boleh berbunga-bunga. Apalagi zaman sekarang, karya yang berbunga-bunga lalu tidak bermakna itu, ya tadi, umumnya orang lalu terjebak pada kata-kata indah. Nah, indah itu juga ukurannya setiap orang berbeda. Jadi indah itu, merasa bahasanya indah itu kalau sudah bisa menderetkan kata-kata yang menurut dia memang dari irama ini itu lalu menarik, itu dianggapnya tidak. Nah, jadi kaitannya dengan pertanyaan Mas Imam, itu pasti akan terbentur kalau lalu dikaitkan dengan karya Sutarji. Apa indahnya karya Sutarji? Nah, nggak ada indahnya. Tapi itu karya hebat. Ya. Nah, saya sih kan katanya kita itu bisa mendekati karya itu dari berbagai segi. Ya, dari berbagai segi. Saya tidak berteori. Ya, membaca saja, mencoba membaca. Lalu karena tragedi Tika dan Winka itu aneh dari segi tipografi misalnya. Tinggal diges kok. Awalnya malah takut tapi tinggal diges. Mati pada bentuknya itu, Mas. Ini bentuk apa sih? Kok sikap begini? Nah, ternyata kata siksak ini membantu saya pada pemahaman puisi itu. Dari pemahaman saya, memang namanya tragedi. Tragedi itu pasti sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan orang yang biasanya mulus-mulus. Ibarat jalan, ya bukan jalan tol. Makanya jalannya siksa. Itu salah satu cara, tentu saja Mas Imam mungkin punya cara lain. Nah, karena karya itu ada bentuk dan ada isi, bentuknya tadi saya melihat dari tipografinya. Nah, isinya tentu saja dari kata-kata.
CK itu kalau diucapkan dengan cepat menjadi kasih loh. Nah, Winka kalau diucapkan dengan cepat menjadi kawin. Nah, kasih sayang dan perkawinan itu ya tinggal kita memaknainya bagaimana. Artinya apakah ketika sudah ada kasih dan ada pernikahan semuanya akan mulus? Dijawab oleh Supardi begitu. Tidak, siksak. Siksak itu lentur. Yang kaku itu di kata-kata Supardi terakhir itu kaku. K-nya kapital. Oh, berarti hebat. Di puisi-puisi yang lain semuanya huruf kecil. Tapi di tragedi Sihka dan Wingka kaku, K-nya kapital. Tiba-tiba tertib dia. Karena tidak ingin membingungkan pembacanya. Ku itu biasa kata ganti Tuhan, bukan kata ganti manusia. Jadi yang kaku itu hanya Tuhan, yang lestari itu hanya Tuhan. Manusia ya luntur disiksa. Jadi kalau dalam perjalanan rumah tangga Mas Imam itu ya ada liku-likunya, ada gerunjalan-gerunjalannya, jangan bunuh diri. Itu biasa. Kira-kira seperti itu. Ini nggak tahu jawab atau tidak. Lalu yang satunya apa tadi? Mengapa tulisan di media Pak, apakah boleh menggunakan bahasa kiasan? Nah, ada yang tersinggung dengan ungkapan kiasan di bahasa media, misalnya berita itu Pak. Nah ini menarik ini. Biasanya kiasan itu justru menyembunyikan ketajaman kata-kata. Ini fenomena yang menarik. Kalau orang dulu mengapa lalu menggunakan majas-majas itu sesungguhnya salah satunya kan dalam rangka kesantunan berbahasa. Dia tidak menohok, tidak menyebut nama dengan pengandaian. Nah, kalau lalu ada orang yang justru sebaliknya, kalau dia omongi secara vulgar enggak mempan, tapi kalau dengan cara sastra malah mempan, ya anggap saja berarti sastra memang hebat. Iya, jadi sastra itu kadang-kadang ajaib, dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga ditakuti oleh banyak orang. Tapi nanti di kesempatan lain sastra itu dilecehkan. Ya ini sekali lagi menurut saya bergantung apresiatornya. Begitu ya. Nah, penanya yang satu dari lagi. Pak Asep tadi Pak, mengapa karya sastra zaman dahulu dengan sekarang itu berbeda? Apa faktornya Pak? Kalau zaman dahulu itu seperti apa dan zaman sekarang seperti apa? Nah, yang tadi Pak Asep. Ya, saya tidak tahu apakah memang berbeda. Kadang-kadang saya itu mengutuk diri saya sendiri. Ketika membaca karya-karya yang baru itu agak susah nangkapnya. Mungkin dunia saya sudah berbeda. Sehingga imaji-imaji yang dibangun oleh anak-anak sekarang itu saya tidak bisa menangkapnya. Luput. Nah, memang banyak orang yang selalu mengatakan seperti itu karena memang dia paham betul dengan karya-karya lama, dan karena dia tidak hanya paham tapi juga menikmati bahkan menghayati, lalu seolah-olah itu tidak bisa ditawar, tetap hebat yang dulu. Sama, saya orang Jawa, kalau melihat apapun saya tetap mengunggulkan wayang. Wayang buat saya itu segalanya. Saya tidak hanya terhibur, tapi saya juga mendapatkan sesuatu, dan
kenyamanan yang luar biasa. Meskipun saya juga tidak bisa mengatakannya secara baik. Jadi apakah lalu ada perbedaan yang seperti itu? Mungkin perlu diteliti, Mas. Jangan-jangan kita yang memang tergagap-gagap dengan dunia anak-anak sekarang. Nah, kalaulah memang bisa dibuktikan, mungkin ya, mungkin apa ya, pendalamannya. Orang dulu mungkin punya kelebihan apa? Kalau dalam sufistik itu semacam perenungan. Jadi satu kata itu merenungkannya berhari-hari, dipikirkannya betul-betul. Jadi tidak sembarangan. Dan kita bisa lihat, misalnya Khairil Anwar, ternyata di HB Yasin itu catatan tentang puisi akunya itu mengalami perubahan yang berulang kali. Artinya memang menulis itu rupanya tidak begitu tulis lepas, tidak dipikirkannya betul-betul, dicoret-coret, diganti-ganti. Nah, itu tentu saja menandakan bahwa sastrawan dulu itu memang sadar betul bahwa ini nanti untuk konsumsi orang, jadi tidak boleh sembarangan mungkin ya. Begitu Mas Imam. Baik Pak Dar, masih ada 3 menit. Yang satu pertanyaan tadi, apakah ada rambu-rambu Pak dalam bahasa sastra baik puisi, cerpen atau novel Pak? 3 menit untuk menjawab Pak, silahkan Pak. Ya, rambu-rambunya seperti yang saya tayangkan tadi, yang seperti yang ciri-ciri bahasa sastra tadi. Mungkin masih ada ciri yang lain, tapi yang paling pokok itu. Saya kira itu. Nah, kalau lalu tadi ada keraguan Mbak Ayu, kenapa justru kalau saya mulai dengan itu saya tidak menang gitu. Nah, ini jangan-jangan ya tadi lukisan suasana itu sebetulnya dalam cerpen itu tidak diperlukan, tapi dipaksakan, seolah-olah kalau tidak seperti itu ini bukan karya sastra. Kan ada begitu. Jadi kalau puisi itu ya harus ditulis dalam baris-baris yang membentuk bait. Kan ada yang seperti itu. Tapi kan ada juga Sapati, banyak puisi Sapati itu seperti prosa, lajur aja. Bait itu ya tidak dipikirkan betul-betul, artinya dalam bentuk dan jumlahnya ya. Tapi saya meyakini karena bait itu kan mewakili, kalau dalam tulisan karya ilmiah kan itu paragraf, mewakili sebuah pemikiran. Begitu Mbak Indah, bisa menayangkan yang terakhir Mbak Indah. Baik, masih 1 menit, silahkan Mbak Indah. Bagian akhir, bagian sebelum akhir sih, sebelum karya sastra, sebelum karya-karya sastra. Itu tadi bawaannya sastra dan hoak. Baik, kita simak di tayangan sebelum terakhir sebagai penutup dari Pak Danar. Ya, terus naik, naik. Ah, itu tadi balik, turun lagi. Ah, naik lagi 1. Naik 1. Ah, ini. Nah, ini. Kok dibalik lagi? Turun 1 ketukan. Turun 1 ketukan. Nah, udah. Aduh. Yang tadi sastra dan hoak ya? Iya, udah, stop. Nah, ini kira-kira bisa menggambarkan antara fiksi dan non fiksi secara pemahaman awam ya. Kadang-kadang, nah sebetulnya sastra memang karya rekaan, artinya karya rekaan itu fiksi, tapi mengungkap kebenaran, bukan fiksi
yang sifatnya hoax, rekaman yang dibuat untuk memalsukan kebenaran. Nah, sastra memberikan pengalaman dan mengolah emosi untuk memaknai realitas dengan cara seni. Sementara hoax atau segala sesuatu yang fiktif itu mengeksploitasi emosi untuk mengukuhkan prasangka. Nah, fisiklah yang bermain-main tentang kefiksian dan kebenaran. Fiksi yang membuat kita berpikir ulang tentang arti kebenaran. Itu simpulan saya. Terima kasih. Minta maaf jika ada kekurangan. Baik, terima kasih Pak Danang. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Danang sebagai apresiasi. Baik, mohon maaf Pak Muhammad Ardi, Pak Ilham, Ibu Siti, dan Bapak Ibu yang lain yang masih banyak pertanyaan. Tentunya sahabat bahasa di kanal YouTube Badan Bahasa bisa menyampaikan pertanyaan melalui laman ahlibahasa.go.id. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kelas daring. Terima kasih Pak Danar. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan ke DST. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Eko Marini dan juga Bapak Agus Sri Danardana atas materi pada siang hari ini. Sebagai akhir dari kegiatan hari ini, mohon para peserta sahabat bahasa untuk mengerjakan tes akhir melalui tautan yang akan dibagikan oleh panitia di ruang obrolan. Pengerjaan tes akhir selama 15 menit. Untuk materi sudah kami bagikan pula di ruang obrolan, jadi Bapak Ibu dan sahabat bahasa bisa mengunduh materi melalui ruang obrolan, dan kami akan membagikan sertifikat materi melalui pos L yang sudah terdaftar. Silakan para peserta untuk mengerjakan tes akhir.